investasi pemerintah dengan aset tetap dan persediaan agar nantinya pemerintah daerah memiliki SDM yang mampu melaksanakan penatausahaan dan akuntansi barang milik daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah berbasis aktual. Dalam kegiatan ini kami mengharapkan nantinya bapak-bapak ibu semua bisa bertambah pengetahuannya sehingga dalam melakukan pengelolaan penatausahaan aset di pemerintah daerah bisa lebih baik. Kemudian untuk membantu percepatan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah, nantinya akan dilakukan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang sesuai dengan SAP berbasis aktual. Dan nantinya kita harapkan akan tercapai opini BPK yang lebih baik untuk selanjutnya. Untuk itu tahun ini Bangka Tengah kami memberikan apresiasi untuk teman-teman dari Kabupaten Bangka Tengah yang sudah mendapatkan opini WTP. Close dulu, sudah hadir Bangka Tengah. Bangka Tengah ada Bapak Ibu? Kami ucapkan baru satu ya Bu ya? Mungkin karena sudah WTP. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi untuk Bapak Ibu dari Bangka Tengah yang tahun ini sudah mendapatkan opini WTP dari 8 kabupaten kota di Bangka Belitung. Sampai saat ini baru satu ya, mudah-mudahan bisa nambah karena BPK masih belum selesai melakukan audit. Informasinya sampai pada lebaran, habis lebaran baru audit selesai. Mudah-mudahan tidak hanya satu dari provinsi ini, karena WTP itu menjadi prestasi tersendiri untuk pemerintah daerah. Saudara sekalian yang kami hormati, kita memahami bahwa laporan keuangan pemerintah daerah merupakan hasil konsolidasi dari laporan keuangan tingkat satuan kerja perangkat daerah. Sebagaimana juga LKPP pemerintah pusat yang merupakan hasil konsolidasian dari laporan keuangan satker di seluruh Indonesia. Nantinya saat ini kami di pemerintah daerah sudah melakukan penyusunan laporan keuangan konsolidasian, baik itu dari laporan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam bentuk DFS Government Financial Statistik atau laporan keuangan pemerintah yang nantinya DFS ini diharapkan bisa menjadi panduan dalam mengambil kebijakan di level pemerintah pusat. Kalau saat ini lebih banyak basis dari pengalaman sebelumnya seperti pemberian penyaluran dana pemerintah pusat itu masih sebatas proposal gitu ya, sebatas kebutuhan. Nantinya kami harapkan melalui DFS kita bisa membuat prioritas daerah mana yang lebih diutamakan. Untuk itu kami mengharapkan bantuan dari Bapak Ibu dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah. Ketika laporan keuangan pemerintah daerah sudah disusun dengan baik, maka kami di pemerintah pusat juga bisa melakukan konsolidasinya dengan lebih baik. Sampai terakhir ya, yang kita alami, kendala yang kita alami dalam menyusun DFS adalah waktu yang sangat terbatas untuk menyusun laporan. Sementara dari pemerintah daerah itu untuk periode kemarin DFS yang unaudited, kami menyusun laporan yang kami kolek dari pemerintah daerah baru sampai ke kami deadline itu kalau nggak salah tanggal 10 ya. Jadi deadline-nya itu hari itu, laporan dari pemerintah daerah terakhir kami terima jam 2 siang Bapak Ibu. Jadi kami harus menyusun hanya dalam waktu setelah jam 2 sampai jam 12 malam untuk menyusun laporan keuangan konsolidasinya. Karena kalau 7 laporan yang diterima satu belum, maka tidak lengkap gitu ya. Kita tetap harus membuat proxy dari satu laporan pemerintah daerah yang belum kita terima. Jadi kami harapkan Bapak Ibu bisa membantu kami ketika setelah dari BIMTEK ini mudah-mudahan bisa lebih lancar lagi dalam menyusun laporan keuangan sehingga laporan itu bisa disusun dengan lebih cepat dan memudahkan kami untuk mengkolek laporan keuangan nantinya yang nanti akan kami susun dalam bentuk konsolidasian. Pengalamannya sudah dari 8 Pemda tahun lalu satu belum ya, satu Pemda tidak menyampaikan sampai melewati batas waktu sehingga terpaksa tidak kami masukkan dalam laporan konsolidasian. Jadi Bapak Ibu bisa membayangkan laporan keuangan konsolidasian yang harusnya 8 Pemda kita hanya menyampaikan
disampaikan 7. Berarti laporannya tidak terlalu akurat gitu ya. Tahun ini kami tunggu sampai detik-detik terakhir. Jadi jam 1:30 siang laporan kami terima, langsung kami bekerja ngebut, dan itu selesai jam 11 malam. 11 malam langsung kita email ke Jakarta. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, yang tadinya kami masih belum bisa kerja gitu, karena menunggu dari Bapak Ibu semua. Itu datang kita langsung ngebut bagi tugas gitu ya, sampai Mbak Dini yang punya bayinya terpaksa nunggu di rumah sampai jam 1. Ya silakan Bapak Ibu di depan. Dan di depan insya Allah lebih banyak itu. Jadi salah satunya itu yang kami harapkan, mudah-mudahan ke depan dengan semakin memahami dari laporan keuangan aktual ini, dengan sistem akuntansi aktual, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa lebih cepat dalam menyusun laporan keuangan dan nantinya bisa membantu kita menyajikan laporan keuangan yang lebih akurat untuk pemerintah di tingkat pusat dalam pengambilan kebijakan. Saudara sekalian, perlu digarisbawahi bahwa opini audit bukanlah tujuan akhir dalam pengelolaan pertanggungjawaban keuangan daerah. Namun, pencapaian opini yang baik adalah langkah awal untuk memberikan pernyataan kepada publik bahwa kita sudah melakukan kinerja keuangan yang baik dalam agar kepercayaan publik itu bisa penuh gitu ya. Saat ini kepercayaan publik kepada pemerintah cukup memprihatinkan karena banyaknya kasus-kasus di berbagai level dan berbagai tempat. Untuk itu, mudah-mudahan dengan tercapainya opini WTP di pemerintah pusat, baik KPP maupun Kabut, diharapkan kepercayaan publik baik, khususnya dari dunia internasional. Kalau kita lihat setelah tercapainya WTP dari KPP maupun Kabut, indeks negara kita dalam pemberian hutang level ini ya, negara yang layak gitu ya, itu menjadi peringkatnya naik luar biasa. Jadi mudah-mudahan ketika kita semua bisa menyusun laporan keuangan dan mendapatkan audit nilai audit yang WTP, kepercayaan masyarakat juga seiring dengan itu bisa bertambah baik. Saudara sekalian, pada sosialisasi ini Bapak Ibu akan dibekali dengan pemahaman yang pertama tentang PSAP 07, tentang akuntansi aset tetap. Kemudian nanti juga akan disampaikan oleh teman-teman tentang PSAP 06, tentang akuntansi aset persediaan. Dan kemudian besok, untuk hari besok kita akan fokus di aplikasi persediaan yang nanti akan disampaikan oleh teman-teman Mbak Yudi dan Mbak Lisa. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa dimaksimalkan, karena katanya kalau sedang puasa itu kita bisa lebih fokus karena banyak perjuangan ya, kalau banyak Rasulullah, banyak peperangan yang digunakan pada zaman pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan ini karena kita tidak memikirkan harus ngapain nanti gitu ya, kita bisa lebih fokus dalam menyerap ilmu-ilmu nanti yang disampaikan oleh Pak Amu, Mbak Lisa dan Mbak Yuni. Saya harap saudara bisa mengikuti acara sosialisasi ini sampai akhir dan mendapatkan manfaat sebaik-baiknya untuk nantinya menjadi bekal dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Demikian sambutan ini saya sampaikan. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini bisa bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Saya buka kegiatan sosialisasi dan akuntansi pemerintah dari Dinas Teknis Aplikasi Persediaan tahun 2017. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Ani yang baik dari Bapak Ibu sekalian. Kali ini acara selanjutnya adalah tugas. Tugas kali ini kita menggunakan handphone atau laptop. Tapi dari kurang bagus bisa masuk ke dalam lagi. Sosialisasi.